Di video kali ini kita akan mengulik mengenai tanaman yang satu ini, Vietnam mint atau daun kesum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat, rezeki selalu lancar, aktivitas juga bisa berjalan dengan baik ya. Kali ini di Herbalogi, seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, kita akan mengulik satu tanaman yang bernama Vietnam mint ataupun daun kesum. Ya, sedikit cerita ya, nanti akan ada yang komen lagi, ini banyak banget ceritanya. Sedikit cerita mengenai tanaman daun kesum ini sendiri. Itu saya mulai jatuh cinta terhadap tanaman ini ketika mengkonsumsi satu makanan di CFD awalnya ya. Itu kok enak gitu, wanginya wangi kecombrang atau honje ya kalau bahasa umumnya. Tapi daunnya itu seperti daun kangkung. Ada ya kangkung yang wanginya itu seperti kecombrang ataupun kalau di sini namanya kincung ya, kincung gitu. Terus saya cari tahu apa sih isi dari si laksa ini. Ternyata laksa yang populernya di Malaysia ya atau Singapura itu memang menggunakan satu daun yang khas. Nah, inilah dia si daun yang khas itu, daun kesum ataupun Vietnam mint ya. Dan teman-teman, yang pasti daun kesum ataupun Vietnam mint ini sendiri selain populer digunakan sebagai bahan makanan ya, seperti sama halnya dengan daun ruku-ruku ya. Ruku-ruku di video sebelumnya juga sudah ada. Ini punya aromatik yang oke banget, enak banget ya untuk masakan ya. Seperti halnya juga si kesum. Kesum biasanya dia pengen ikut eksis. Kesum digunakan untuk laksa ya. Dan juga kalau di Kalimantan di Sambas biasanya itu digunakan sebagai bubur pedas. Itu wajib menggunakan daun yang satu ini, atau biasanya di wilayah Melayu ya, Singapura ataupun Malaysia, Indonesia, seperti halnya Riau, Kepulauan Riau ataupun Kalimantan, itu biasa penggunaan daun ini. Nah, daun ini sendiri, daun kesum atau Vietnam mint itu punya kandungan beta karotin, kaya juga akan vitamin C dan juga vitamin A. Nah, kesum ini juga biasanya digunakan untuk ibu-ibu selepas persalinan ya. Biasanya konsumsi air seduhan atau air rebusan dari daun kesum. Ataupun untuk teman-teman yang mengalami masalah pencernaan ya, biasanya bisa konsumsi air rebusan daun kesum ini sendiri. Selain itu teman-teman, kesum airnya itu juga ya, air rebusan ataupun air seduhan bisa untuk mengatasi ketombe ya. Bisa teman-teman gunakan ini untuk pengganti apa ya, untuk ramas gitu ya, untuk agar si ketombenya itu bisa berangsur-angsur hilang. Nah, aromanya itu seperti yang sudah saya katakan. Aroma ini agak sedikit bercampur karena saya kalau di kebun itu biasanya menggunakan minyak serai ya. Agak bercampur dengan minyak serai. Aromanya ini persis banget aroma kecombrang atau honje atau kincung ya teman-teman ya. Nah, kalau di Vietnam dinamakan Vietnam mint, tapi sensasi wangi mintnya nggak ada ya, mungkin karena aroma ini. Ini, nah daun ini apakah pedas ya? Biasanya juga dikatakan itu sebagai daun pedas ya.
Ya, sedikit pedas. Rasanya sedikit pedas daunnya ya. Seperti bukan seperti pedasnya daun apa yang untuk lalapan itu, basil ataupun kemangi. Enggak pedas kayak gitu ya. Ini pedas, kayak ada sensasi ya, ada sensasi minnya ya teman-teman ya, makanya dikatakan Vietnam mint. Nah, jadi teman-teman yang mau coba konsumsi ataupun baru selepas melahirkan ya, biasanya untuk mengeluarkan dari darah kotor gitu ya, biasanya ini populernya di wilayah Melayu, mungkin menggunakan daun kesum sebagai minuman selepas persalinan ya. Bisa teman-teman konsumsi, ataupun untuk buat laksa, ini yang paling oke banget ya. Buat laksa kalau di Malaysia, Singapura pasti laksa Singapura ya. Tapi kalau di Malaysia itu masing-masing wilayah itu punya bumbu tersendiri laksanya. Misalnya laksa Johor, laksa Penang itu berbeda-beda. Tapi tetap ya, daun kesum ini itu nggak ketinggalan digunakan. Karena memang manfaatnya juga oke banget, selain aromanya yang memang kalau dimasak itu keluar banget. Nah, untuk daun kesum sendiri perbanyakannya itu tidak susah ya, tidak susah teman-teman. Ini saya punya yang sudah tujuannya awalnya bukan diperbanyak karena ini patah ya. Saya sering kali itu mematahkan tanaman ya. Akhirnya saya tancap di sampingnya, dan ini sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan ya. Nah, cuman ditancap aja loh. Nah, dia tumbuh ya teman-teman ya. Gampang untuk perbanyakannya. Jadi untuk teman-teman yang mau cobain Vietnam mint ini ataupun si daun kesum, bisa cari ya di wilayah teman-teman untuk perbanyakan tanam, nanti bisa dipakai untuk memasak laksa ataupun asam pedas. Asam pedas juga bisa gunakan daun kesum ini biar aroma amis dari si ikan itu hilang dan berganti dengan aroma yang luar biasa ya. Dan kalau teman-teman wilayah Riau ataupun Pekanbaru ya yang susah, tapi kalau di wilayah Melayu gitu gampang lah ya untuk mencari tanaman daun kesum. Atau bisa juga cek link pembelian di bawah juga ya untuk yang mau beli tanaman ini, nanti saya cantumkan ya. Dan jangan lupa untuk selalu konsumsi makanan-makanan sehat ya, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang. Kita harus daya tahan tubuh itu harus oke ya, biar tubuh kita selalu kuat. Kalaupun nanti terpapar virus yang nggak baik, itu bisa dilawan duluan ya dari dalam tubuh kita. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya Naya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehatkan Indonesia dengan selalu konsumsi ramuan-ramuan herbal. Bye-bye.